orang seperti Richard Lee pun juga kalau memang diproses itu bakal kena. Pengennya seperti itu, dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya, tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Tindakan TE ini merampas anaknya itu bisa dikategorikan tindak pidana, bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus Undang-Undang Pidana Umum gitu loh. Kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf. Kalau kurang berkenan, aku minta maaf, dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Ke proses selanjutnya itu proses penyidikan, di mana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang ya akan dijemput seperti itu. Mi dilaporkan polisi, Adin Wang suami Ami lari ke luar negeri. Itu sebenarnya ada kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan tersendiri. Itu pasti ada di dalam hati ini, ya. Dan makanya dia itu sementara bersembunyi dulu atau menghilang, ya, untuk mendapatkan kayak semacam ilham, ya. Nah, putusan pengadilannya mengatakan apa? Apakah putusan pengadilan itu mengatakan anak ini ikut ibunya atau anak ikut bapaknya? Kalau belum ada putusan pengadilan negeri atau masih di luar pengadilan, mereka tidak boleh. Tindakan TE ini merampas anaknya itu bisa dikategorikan tindak pidana, bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus Undang-Undang Pidana Umum gitu loh. Untuk TE-nya ini Bang terjerat kasus ini. Kalau misalnya terbukti dia, ya bisa dijerat dengan berlapis-lapis itu, bisa dijerat dia. Salah satunya mungkin apa kayak misalnya perlindungan anak mungkin seperti itu. Ya katakanlah merampas anak. Merampas anak ya. Karena kan kita melihat bahwa kasus ini sudah bergulir, sudah berjalan. Tentunya pihak kepolisian dengan sigap ataupun respon yang cukup baik ya, sehingga kasus ini cepat-cepat untuk segera diproses. Artinya tadi sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan berita acara, pemeriksaan terhadap Ami BMJ, dan kemudian menyusul pada saksi-saksi ya, tentunya saksi-saksi, alat bukti, dan material-material yang menyangkut untuk dikembangkan kasus ini, sehingga terhadap laporannya baik itu secara pasal-pasal yang disangkakan ataupun bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan suatu bentuk laporan, sehingga proses ini cepat dilakukan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap-tahap penyidikan kalau memang itu sudah cepat terpenuhi semua unsurnya. Nah, inilah yang harus polisi juga lebih sigap. Dan mohon maaf ya, orang seperti Richard Lee pun juga kalau memang diproses itu bakal kena. Dia nggak boleh anak di bawah umur itu dimasukin untuk bicara di depan mic seperti itu tuh tidak pada tempatnya. Minimal Bang harus ada pendampingnya, harusnya ada orang tuanya di sampingnya mendampingi. Jadi benar-benar ini anak istilahnya nggak di-abuse Bang di situ. Karena seorang anak itu dia bicara seperti yang cowok bilang adiknya dia kakinya jatuh di situ. My mom want her katanya, mau dia. Itu sudah kekerasan dalam rumah tangga Bang. Dalam hal psikis dia udah terganggu ketika dia ngomong begitu. Bagaimana seorang anak bisa bilang adiknya mau berarti kan ini sudah ada tekanan mental Bang di situ. Ini yang saya bilang kalau diproses itu kena itu. Pengennya seperti itu, dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya, tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa, meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf. Kalau kurang berkenan, aku minta maaf, dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Kalau ada yang netizen ngomong, Dokter Richard cari duit, aku sudah tahu, Rit. Aku nggak cari duit ke sana, tapi kalau kesannya seperti itu, makanya sekali lagi aku minta maaf. Kalau memang nanti dikembangkan, Isya Erni juga mau juga untuk datang dan dipanggil dalam proses pemeriksaannya, itu akan lebih jelas. Tapi kalau memang Isya Erni nanti dipanggil dan tidak patut untuk datang, tentunya polisi akan mengembangkan kasus ini ke proses selanjutnya, itu proses penyidikan, di mana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang ya akan dijemput seperti itu.
Ami warga negara asing Korea yang viral setelah suaminya diduga selingkuh dengan penyanyi dangdut Tisha Erni kembali curhat di Instagram pribadinya. Kali ini Ami mengungkapkan bila suaminya Aden Wong membawa buah hatinya pergi ke Malaysia. Dalam video tersebut Ami nampak terlihat panik setelah mengetahui informasi dari warganet suaminya berada di bandara dan ingin membawa buah hatinya ke Malaysia. Saya baru dapat informasi dari salah satu netizen, suami saya membawa anak-anak di bandara Surabaya ke Johor Bahru Malaysia, ungkap Ami di video tersebut. Ami berharap dengan video tersebut pihak imigrasi bisa menahan suaminya untuk pergi ke luar negeri. Pihak imigrasi bisakah membantu saya menahan mereka atau pihak Malaysia bisa menahan mereka sehingga saya bisa mengambil anak saya, harapnya. Sambil curhat, Ami tidak bisa menahan rasa sedihnya, bahkan dia mengaku takut tidak bisa melihat buah hatinya karena dia tidak tahu anak-anaknya mau dibawa kemana oleh sang suami. Saya tidak tahu anak saya mau dibawa kemana, saya tidak tahu anak saya mau disembunyikan di mana, sambil menahan tangis. Dengan suara lirih, perempuan berambut panjang itu nampak putus asa dan berharap ada orang yang bisa membantunya agar buah hatinya bisa kembali ke pangkuannya. Apakah ada orang yang bisa membantu saya? Tutup Ami. Seperti diketahui, nama Ami belakangan ramai diperbincangkan karena mengungkapkan suaminya Aden Wong berselingkuh dengan penyanyi dangdut Tisha Erni. Dia semakin viral setelah videonya memperebutkan buah hatinya beredar di media sosial. Dalam video, Ami berusaha mengambil buah hatinya namun dihalangi oleh Tisha Erni yang diduga jadi pelakor suami Emi. Atas kasus tersebut, Ami pun melaporkan suaminya dan Tisha Erni terkait dugaan perzinahan hingga menghalangi pemberian ASI eksklusif. Laporan tersebut sudah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya pada Selasa 6 Maret 2024. Ami warga negara asing Korea yang viral setelah suaminya diduga selingkuh dengan penyanyi dangdut Tisha Erni kembali curhat di Instagram pribadinya. Kali ini Ami mengungkapkan bila suaminya Aden Wong membawa buah hatinya pergi ke Malaysia. Dalam video tersebut Ami nampak terlihat panik setelah mengetahui informasi dari warganet suaminya berada di bandara dan ingin membawa buah hatinya ke Malaysia. Saya baru dapat informasi dari salah satu netizen, suami saya membawa anak-anak di bandara Surabaya ke Johor Bahru Malaysia, ungkap Ami di video tersebut. Ami berharap dengan video tersebut pihak imigrasi bisa menahan suaminya untuk pergi ke luar negeri. Pihak imigrasi bisakah membantu saya menahan mereka atau pihak Malaysia bisa menahan mereka sehingga saya bisa mengambil anak saya, harapnya. Sambil curhat, Ami tidak bisa menahan rasa sedihnya, bahkan dia mengaku takut tidak bisa melihat buah hatinya karena dia tidak tahu anak-anaknya mau dibawa kemana oleh sang suami. Saya tidak tahu anak saya mau dibawa kemana, saya tidak tahu anak saya mau disembunyikan di mana, sambil menahan tangis. Dengan suara lirih, perempuan berambut panjang itu nampak putus asa dan berharap ada orang yang bisa membantunya agar buah hatinya bisa kembali ke pangkuannya.